Peleburan Kementerian Ristek dan Dikbud serta pembentukan Kementerian Investasi berujung pada perombakan kabinet. Ya, tentunya ini ramai sekali diperbincangkan ya. Dan kita simak bersama ini ulasan koresponden CNN Indonesia Priscila Dauhan terkait isu perombakan kabinet berikut ini. Peleburan Kementerian Ristek dan juga Dikbud serta pembentukan kementerian baru bisa menjadi momen bagi Presiden untuk sekalian utak-atik pos kementerian yang lain. Salah satu yang disoroti adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana ada yang bilang kebijakan dari Menteri berusia 36 tahun ini cukup inovatif dan juga visioner. Namun, tak sedikit yang bilang kalau kebijakan Menteri Milenial ini malah menimbulkan kontroversi dan juga tidak memenuhi ekspektasi. Sederet kebijakan yang dinilai kontroversial juga menghiasi daftar program kerja Menteri Nadiem Makarim. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka. Di awal tahun 2020 atau di masa-masa awal pandemi, kebijakan ini sudah diterapkan oleh Nadiem. Nadiem membuka peluang di mana pembelajaran tatap muka atau secara langsung bisa dilakukan di zona kuning. Nah, tingginya resiko penularan COVID-19 dan juga tingginya angka positif dan kematian akibat COVID-19 membuat kontroversi di mana banyak pihak yang menyayangkan kebijakan ini. Selanjutnya, program yang tidak kalah menuai kontroversi adalah program organisasi penggerak. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan melibatkan ormas sebagai mitranya. Sayangnya, beberapa organisasi masyarakat yang memiliki lembaga pendidikan sendiri seperti Muhammadiyah, PBNU dan juga PGRI memutuskan untuk mundur dari program ini. Kenapa? Karena mereka beralasan program ini tidak jelas syarat dan juga rekrutmennya. Mereka menyayangkan Kemendikbud yang malah merekrut yayasan-yayasan yang tidak bergerak di bidang pendidikan. Bukannya malah mengutamakan lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki track record yang jelas dan juga jaringan yang luas di bidang pendidikan. Eits, hingga sampai di situ masih ada kebijakan lain yang menuai kritikan di tengah masyarakat, yakni munculnya atau terbitnya peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, di mana dalam PP tersebut tidak dimasukkan kewajiban pelajaran Pancasila dari mulai SD hingga perguruan tinggi. Kemudian hilangnya pendiri NU dan juga pahlawan nasional Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam buku atau kamus online sejarah yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Kedua kebijakan terakhir ini sudah kadung membuat emosi beberapa pihak, khususnya partai koalisi dan juga oposisi yang sepakat agar ada evaluasi menyeluruh di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di sosok Mas Menteri. Lalu sebenarnya bagaimana sih sosok Nadiem Makarim di mata masyarakat? Hasil survei dari Indonesia Political Opinion periode Maret hingga April 2021 menempatkan Nadiem Makarim sebagai salah satu dari 5 menteri yang paling layak diganti dengan persentase 22%. Sementara hasil survei dari Indobarometer pada akhir tahun 2020 lalu menempatkan Nadiem Makarim menjadi salah satu menteri dengan kinerja terbaik dengan persentase 16,3%. Yang juga perlu diperhatikan, faktanya Indonesia masih berada di urutan terbawah untuk beberapa kategori pendidikan versi Program for International Student Assessment. Menurut metode penelitian internasional itu, Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara untuk kategori membaca. Untuk kategori nilai matematika, Indonesia stagnan di posisi 72 dari 78 negara. Sedangkan untuk kategori nilai sains, Indonesia berada di peringkat 70 dari 78 negara. Mirisnya, peringkat tersebut atau nilai tersebut stagnan selama 10 hingga 15 tahun terakhir hingga saat ini. Perombakan kabinet memang bisa dilihat dari berbagai aspek, apakah itu aspek kinerja atau aspek stabilitas politik yang juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Presiden Jokowi sebagai pengambil keputusan sangat diharapkan dapat berpikir dan menimbang secara objektif faktor mana yang harus didahulukan. Karena masa depan pendidikan anak Indonesia menjadi taruhannya. Priscila Dauhan, Baramaestro, Jakarta.